ini siapa pencetusnya dan kenapa bisa kayak gini. Jadi sekarang di kalangan anak muda, nggak sholat itu keren. Masya Allah. Nggak puasa itu keren. Rata-rata kalau kita lihat anak-anak yang seperti itu memang minimnya pembekalan dari sisi agama kepada mereka. Kemudian juga kan disebutkan bahwa di bulan Ramadan ini banyak keberkahan yang akan Allah turunkan kepada kita. Berbakti kepada orang tua. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya berbakti kepada orang tua? Ada ulama yang mendefinisikan berbakti kepada kedua orang tua itu melakukan sesuatu sebelum orang tua memerintahkan untuk melakukan itu. Jadi kita tahu dia memberikan sesuatu kepada orang tua sebelum orang tua memintanya. Kita tahu kebutuhan orang tua gitu. Meninggalkan sesuatu sebelum orang tua melarangnya, teman-teman. Kalau seandainya kalian nggak puasa, kan pasti kalau ketahuan sama orang tua, ketahuan toh, pasti marah toh. Wah, anak saya nggak puasa. Makanya di antara birrul walidain, ya, kalau orang tua saya, bapak ibu saya kalau tahu saya nggak puasa, pasti marah-marah bisa masalahnya. Oh, sebelum orang tua melarang kita, gitu kan, kita sudah ninggalin duluan, maksudnya kita berpuasa. Seperti itu ya. Contoh misalnya ada kalimat menarik. Sedikit teman-teman minta sedikit waktunya, misalnya cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bagaimana perjuangan beliau untuk supaya cita-cita orang tuanya terkabul naik haji. Naik haji, Uwais Al-Qarni ini orang biasa tapi namanya di langit luar biasa. Bukan termasuk sahabat Nabi, padahal seharusnya jadi sahabat Nabi. Itu hidup di zaman yang sama dengan Nabi. Itu di zaman Nabi, tapi nggak menjadi sahabat Nabi. Kenapa demikian? Jadi Uwais Al-Qarni ini punya orang tua yang sakit-sakitan. Beliau suatu hari izin kepada bundanya, "Bunda, izinkan saya untuk ke Madinah. Untuk urusan apa anakku?" Kata ibunya, "Aku ingin jumpa dengan Rasulullah. Aku kangen sama Nabi. Nah, nanti saya juga akan sampaikan kepada Rasulullah agar mendoakan engkau dan engkau sembuh dari penyakit engkau, Bunda." Jadi jauh-jauh pengen datang ke Madinah. Pertama rindu kepada Nabi, yang kedua pengen minta kepada Rasulullah doa buat ibunya supaya ibunya sembuh. Ini kan luar biasa. Berangkatlah beliau, ya silakan berangkat. Kata imannya bilang begini kan, "Nah, nanti kalau sudah ketemu Rasulullah, sampaikan salam cintaku kepadanya." Masya Allah. Itu maknya juga cinta sama Nabi. Sesampainya di Madinah, Masya Allah, digedor pintu rumah Nabi, "Assalamualaikum." Yang menjawab seorang perempuan di balik pintu. Itu salah satu ibu kita, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Dan begini, "Siapa di luar?" "Saya Uwais." "Dari mana?" "Dari Yaman." "Datang ke sini untuk keperluan apa?" "Saya ingin jumpa dengan Rasulullah." Apa kata si Nabi? Baru saja Rasulullah berangkat bersama sahabat-sahabatnya untuk jihad. Nangis beliau, Kak. Mukanya bayangkan perjalanan berhari-hari dari Yaman ke Madinah, bajunya mungkin penuh dengan debu, mukanya kusut. Beliau menangis, ya Allah, gak ketemu sama Nabi. Karena beliau tahu perjalanan perang itu gak kurang dari 3 hari loh. Biasanya gak kurang dari 3 hari, itu perjalanannya saja, belum perangnya, belum pulangnya. Sedangkan di rumah beliau meninggalkan seorang ibu yang sedang sakit. Apa yang diantara dua pilihan, nunggu Nabi atau dia pulang? Beliau milih pulang. Beliau milih pulang karena ibunya lagi sakit. Di sini teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan ketika Tuhan memerintahkanmu jangan menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua Anda harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya, bukan malah disakitin, apalagi naudzubillah sampai terjadi hal yang di luar batas ya. Nah, di sini Kak Wirdah, ketika dia pulang, Uwais Al-Qarni pulang, itu Rasulullah SAW disampaikan oleh Jibril, bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Jibril tentang seorang pemuda yang datang ke Madinah, pengen ketemu sama Nabi, dikasih tahu tentang perjuangannya, pengorbanannya buat ibunya, disampaikan kepada Nabi. Tahu nggak pengorbanannya seperti apa, Kak? Beliau itu pengen naik haji bersama ibunya dan ibunya digendong dari Yaman ke Makkah Al-Mukarramah. Apa yang beliau lakukan? Beliau itu melakukan berminggu-minggu. Beliau bawa 1 ekor kambing dipanggul, naik ke atas gunung, turun gunung, terus berkali-kali. Kayaknya ibu saya lebih berat daripada ini, daripada 1 ekor kambing. Beliau ambil lagi 2 ekor kambing, dipanggul semuanya, naik gunung, turun gunung, selama berminggu-minggu. Dicek lagi, kayaknya ibu saya lebih berat dari 2 ekor kambing. Ibu saya gemuk, ibu saya berat. Diambil lagi 3 ekor kambing, beliau bawa. Beliau naik gunung, turun gunung. Ketika sudah 3 ekor kambing yang beliau latih, apa kata beliau? "Iya, mak saya seberat ini, ya ibu saya seberat 3 ekor kambing." Itu perjuangan beliau untuk persiapan cita-cita orang tuanya untuk naik haji.
jalan. Itu ternyata teman-teman, memang Rasulullah tidak berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, tapi kemuliaannya itu menggetarkan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Karena birrul walidain. Memang beliau tidak mendapat gelar sahabat, karena gelar sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Memang beliau tidak diberi gelar sahabat, tapi para sahabat mencarinya. Jadi Nabi bilang begini kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ada seorang anak muda, kalau dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah, Allah tidak akan menolak doanya." Ya kan? Sampai segitunya. Sampai segitunya. Ada garansi jaminan dikabul doanya. Kalau dia menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah, Allah tidak akan menolak apa yang dia minta. Nah, ditanya sama Umar, siapa dia ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Ya kan, dia berasal dari Yaman. Memang kampung bukan terkenal. Orang yang mungkin tidak ramai secara pemberitaan. Apa yang terjadi setelah itu? Pada zaman Rasulullah dia gak ketemu Nabi. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq gak ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Umar dicari sama Umar. Ketika ada jamaah haji dari Yaman misalnya, "Afikum Uwais, namanya Uwais nggak di kalian?" Nggak ada. Ditungguin setiap tahun musim haji ditanya. Itu pada rombongan dari Yaman, yang mana sih namanya Uwais ini gitu kan? Sampai suatu hari ditanya, "Iya ada namanya Uwais. Apakah yang kau maksud itu seorang pengembala?" "Iya betul. Dia itu sebatang kara bersama ibunya," gitu kan ya. Ditunjukkanlah karena ibunya sudah wafat, dianterinlah Umar bin Khattab, ketemulah sama siapa? Sama Uwais Al-Qarni dan minta didoakan. "Uwais, tolong doakan saya. Amirul Mukminin, Anda khalifah. Anda Amirul Mukminin, Anda sahabat Nabi yang mulia, masa saya mendoakan Anda?" Dia baru dikasih tahu, saya disampaikan oleh Nabi bahwa orang yang minta doa kepadamu, ya kan? Saya diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa kepadamu agar engkau mendoakan untukku kepada Allah supaya Allah menghapus dosa-dosaku. Itu kemuliaan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Ada kisah menarik kan? Kisahnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri bilang begini, ketika ibunya wafat, beliau menangis histeris. Nangis sejadi-jadinya. Apa kata murid-muridnya? Kata orang-orang, kata sahabat-sahabatnya, "Wahai Imam, Anda itu seorang imam. Kok nangis seperti ini? Ya kan? Nanti kamu dicap yang tidak bagus sama orang-orang sekitar kamu, sama murid-murid kamu. Engkau tuh panutan. Kenapa begini nangisnya?" Apa kata beliau? "Aku gak peduli. Aku gak peduli orang mau ngomong apa, aku gak peduli. Yang bikin aku sedih, aku menangis bukan karena orang tuaku, bukan karena ibuku. Aku menangis bukan karena ibuku. Aku menangis bukan karena orang yang mencintaiku dan aku mencintainya, tapi aku menangis karena Allah sudah menutup satu pintu surga untukku, Masya Allah. yaitu ibu." Makanya di sini seorang waliullah, seorang ulama sufi yang terkenal namanya Al-Imam Al-Munkadir. Beliau itu Kak, sepanjang malam sampai pagi beribadah kepada Allah. Ketika beliau melihat ibunya lewat dan kecapean, beliau samperin, dipijit kakinya sampai tidur terlelap ibunya. Apa kata beliau? "Amalan seperti ini lebih afdal daripada rokaat-rokaat yang aku lakukan." Masya Allah. Hadis ini teman-teman, mohon maaf punten ya, berdasarkan dari ayat tadi gitu ya. Apa maksudnya? Dikatakan bahwa ketika misalnya kita lagi baca Quran, kan lagi ibadah juga baca Quran, dipanggil sama orang tua, "Nah sini bantuin ibu." "Wah, saya kan ibadah, saya kan baca Quran, gak usah lah." Nggak boleh ya. nggak boleh. Itu keridhaan Allah udah disampingkan sama orang tua kan, disebutkan dalam hadisnya, ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kalau nggak salah, ketika disebutkan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Bagaimana kita Allah mau ridho ketika orang tua kita nggak ridho sama kita, ya kan? Apalagi minta bantuan, kita misalnya lagi baca Quran, taruh dulu sebentar. Ini ada yang ridhonya Allah ada di mereka. Gitu. Itu ya. Nah, terus apa yang diajarkan oleh Nabi kepada saya dan kepada kita semuanya sebagai umatnya? Kata Nabi begini, "Birru aba'akum." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. "Birru aba'akum," berbaktilah kepada orang tua kalian. "Taburrukum abna'ukum," maka anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Nah, itu Kembali dia. ke tema yang tadi, ini masalah contoh Kak, Iya. masalah contoh. Jadi kalau anak-anak di rumah nggak puasa, jangan-jangan memang kita sebagai orang tua belum bisa memberikan contoh yang baik. Apalagi pergaulan mereka di luar seperti itu. Ayo kita teman-teman yang Masya Allah yang punya semangat beribadah, ayo ajak teman-teman kita yang seperti itu, ajak bergabung ke kajiannya Kak Wirda mungkin Masya Allah. di mana gitu. Sama Saiful. Nah, itu pertama Kak, tadi kan mengharap ridhonya Allah. Yang kedua itu tambah semangat kita beribadah, ya kan? Kalau amalan kita yang kita lakukan menambah motivasi kita untuk beribadah, cakep tuh. Ini bagian dari tanda keberkahan Allah akan diturunkan kepada kita. Yang ketiga, bima yanfa'un nas. Saya singkat-singkat aja ini, bima yanfa'un nas. Bermanfaat kepada orang lain.
memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan hanya kepada diri kita saja, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Sekarang teman-teman kita cuma bertanya kepada diri kita, saya bermanfaat nggak ya buat ibu bapak saya di rumah? Saya bermanfaat nggak ya buat adik-adik saya, kakak saya di rumah? Saya bermanfaat nggak saya buat bapak ibu saya? Saya bermanfaat tidak ya buat kanan kiri tetangga saya? Saya bermanfaat nggak ya buat komunitas saya? Kalau seandainya kita merasa bermanfaat, memberikan manfaat kepada mereka, insya Allah itu bagian daripada keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Terus yang terakhir kata para ulama kita apa? Bima yusabbitul ukhuwah. Kita mempererat silaturahmi kita dengan orang-orang lain, dengan ukhuwah kita dengan orang-orang sekitar kita. Maksudnya apa? Coba tanyakan sama diri kita. Ada gesekan nggak ya hati kita sama orang lain? Jangan-jangan sujudnya bareng-bareng di masjid, tapi kita nggak pernah bertegur sapa. Sujud bareng, ikut kajian bareng, kita nggak nyapa. Nah ini bukan sabbitul ukhuwah. Padahal Nabi mengatakan man hajaru akhahu fawqa thalathin. Barang siapa yang tidak bertegur sapa sama saudaranya lebih dari 3 hari, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Kayak apa? Malah disebutkan barang siapa yang tidak ngobrol atau tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 1 tahun, faqad safaka dima'ahu, maka ibarat dia telah membunuhnya. Kan na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini teman-teman, ayo saling mencintai. Rangkul mereka yang selama ini enggak sholat, rangkul mereka yang selama ini tidak puasa, rangkul komunitas-komunitas yang seperti itu, berikan efek-efek positif kepada mereka. Dan yang terakhir, Kak Wilda, dari 4 hal ini nanti akan timbul kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kita lihat misalnya tadi kan sejarah kayak gimana sih puasanya orang-orang dulu, kesolehan pribadi mereka, sosialnya seperti apa gitu. Contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu ketika Ramadan, sholat malamnya luar biasa. Dan kebiasaan beliau setiap malam, beliau pasti ngebangunin keluarganya untuk sholat malam. Sholat dibangunin nggak saudara? Istrinya dibangunin, anak-anaknya dibangunin. As-sholah. Kemudian beliau membaca doa yang ini. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, ya kan? Bangunkan ya, perintahkanlah saudara keluargamu untuk sholat, ya kan? Dan bersabar akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi beliau berpuasa, sholat malam, dan biasa ngebangunin keluarganya untuk beribadah bersama beliau. Itu contoh Umar bin Khattab. Yang kedua Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ini patut dijadikan contoh oleh Kak Wirda dan kita semua yang punya semangat untuk beribadah. Begini, Abu Hurairah ketika bulan Ramadan pernah menemukan di depan masjid anak-anak muda sedang kumpul-kumpul kan. Nah ini kan kembali kayak teman tadi. Ya. Ada anak muda yang ngumpul-ngumpul aja di situ gitu. Apa kata Abu Hurairah? Ayo masuk ke sini, kita ngaji bareng. Jadi dikasih nasihat sama beliau. Daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas, mending dikasih motivasi, dikasih nasihat. Itu Abu Hurairah ketika bulan Ramadan. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan kayak itu, disuruh berzikir. Ayo, sayang di bulan Ramadan ini jangan sampai waktu kita terbuang untuk hal yang sia-sia. Makanya teman-teman, ayo kita rangkul nih. Kita rangkul, jangan malah dibiarkan. Ya siapa tahu surga kita ada di situ gitu. Nah, surga kita ada di situ. Nah, terus contoh yang lain misalnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ibu kita Ummahatul Mukminin. Suatu hari ada peminta-minta, lagi puasa. Ada orang yang lapar, mungkin buat buka puasa. Padahal beliau cuma punya roti saja. Punya roti saja. Beliau bilang kepada pembantunya, khadimahnya, udah berikan aja roti itu. Tapi engkau tidak punya buka puasa lagi, nanti gak ada yang bisa dimakan. Udah kasih aja, nggak apa-apa. Masya Allah, ternyata ketika waktunya berbuka, ternyata Allah kasih rezeki apa? Ada orang yang antar makanan. Ada, Masya Allah, itu langsung diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang kesolehan pribadi dan kesolehan sosial daripada ulama-ulama para sahabat, termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo teman-teman, saya pribadi mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya tumbuhkan motivasi. Jadi abis dengar Ustadz Syaiful nih pasti langsung gebu-gebu nih. Pokoknya nanti mau ningkatin amal soleh, mau birrul walidain. Nah ini termasuk buat yang udah menikah nih Ustadz. Apakah masih berlaku birrul walidain? Karena Ustadz banyak juga nih zaman sekarang suami-suami yang ngerasa superior. Kamu tuh harus lebih nurut sama saya, bukan orang tua kamu, karena saya udah jadi suami kamu. Nah itu counternya gimana? Harusnya nggak seperti itu. Kita kan punya anak, jadi kalau seandainya mengajarkan istri kita juga khidmah kepada kedua orang tuanya, pada hakikatnya kita sedang mengajarkan anak kita khidmah kepada kita nanti ketika di masa tua, ya kan? Contoh misalnya istri, jangan larang istri kalian itu untuk berbakti kepada orang tuanya, mau main ke rumah orang tuanya, disupport mereka, ya kan? Sama seorang istri, jangan melarang suami Anda itu untuk berkhidmah kepada ibu bapaknya, ya kan? Berikan kepada keduanya ini kesempatan untuk berkhidmah kepada kedua orang tuanya. Karena kenapa? Anak kita juga akan seperti itu nanti kepada kita, ya kan? Mungkin teman-teman yang masih belum merasakan, masih belum punya anak, bagaimana resepinya ketika tidak dikunjungi oleh anak-anaknya. Makanya di sini ayah, bunda yang masih punya orang tua di rumah, ayo berikan kesempatan. Karena bisa jadi Kak, bukan jarak yang jauh Kak, bukan antara Jakarta
Jakarta dan Medan, Jakarta Sulawesi, Jakarta Papua, itu yang jauh, bukan itu. Yang jauh mungkin hati kita sama orang tua. Yang jauh hati kita. Makanya ayo para suami, para istri, ayo biarkanlah pasangan kita untuk khidmat kepada kedua orang tua dengan cara yang masih bisa sesuai kesepakatan. Tapi benar nggak Ustadz itu? Ketika sudah menikah, birrul walidain berubah jadi birrul suami gitu, birrul istri. Iya, kalau bagi seorang istri memang harus khidmat kepada suami. Surganya udah ketika dia patuh kepada suami, insya Allah ya. Dia taat kepada Allah, dia patuh kepada suaminya, insya Allah Allah akan berikan surga. Tapi bukan berarti suami melarang-larang untuk bagaimana istri berkhidmat kepada kedua orang tua. Dia juga masih punya orang tua, dan dia sebagai seorang ibu, dia punya anak-anak. Bagaimana nanti anak-anaknya juga berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Nah, di situ makanya kembali ke hadis tadi, birru abaakum taburukum abnaukum. Makanya yang masih punya orang tua, kita khidmat kepada mereka. Anak kita akan menjadi contoh. Kan pada hakikatnya gini kan, kita ini yang sudah menikah, yang saya suami sama istri, pada hakikatnya sedang memberikan tontonan kepada anak-anak kita, ya kan? Kalau tontonannya bagus, insya Allah mereka juga akan melakukan kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau tontonannya, mohon maaf, nggak usah ke rumah mbahmu, udah mbahmu itu sehat-sehat aja, nggak usah. Ya nanti sih bisa jadi, dia sudah punya anak, nggak usah main ke mbahmu itu nggak usah dikunjungin, udah biasa aja. Nanti akan begitu. Makanya nanti contoh yang kita berikan ke anak kita pasti akan kita tiru. Yang baik akan ditiru baik, yang jelek akan ditiru jelek. Jadi ya disitulah mungkin yang perlu kita. Inilah nih kalau ngobrol sama Ustadz Saiful itu nggak bisa sebentar nih, karena ilmu semua yang. Masya Allah, nggak bisa aja kalau kita ini. Nanti Ustadz kita bikin episode khusus lagi untuk sharing-sharing sama teman-teman semua. Bagi teman-teman yang nonton ini, silakan nanti kalian komen di bawah mau nanya apa sama Ustadz Saiful, terus mau dibahas apa sama Ustadz Saiful, nanti kita undang lagi untuk datang ke rumah Wirda. Oh ya, nanti kita bahas tentang ini Kak, tentang istri Nabi. Bagaimana kamar-kamar Nabi, bagaimana Nabi dengan istri-istrinya. Ini bagian kajian penting nih. Kajian penting bisa diikutin nanti. Bagaimana sih rumah tangga Nabi? Masya Allah. Dalam rumah tangga. Ya, walaupun yang belum nikah tetap. Walaupun belum nikah, karena persiapan. Karena perlu ada sebenarnya. Perlu ada seminar-seminar, kajian-kajian, majelis-majelis ilmu terkait pranikah. Ya kan? Apa persiapannya? Jangan menganggap udah Nabi tahu sendiri. Enggak seperti itu. Biar kita siap. Karena bayangkan kita tinggal serumah dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan sama kita, ya kan? Tinggal di sini, yang namanya saudara kandung aja kita bisa beda-beda kok. Ya, apalagi ini orang asing. Kan? Orang asing. Ada orang asing tinggal di rumah kita, ya kan? Membesarkan anak-anak kita, harus berinteraksi dengan kedua orang tua kita. Makanya di sini perlu persiapan supaya nggak kaget ya. Karena kehidupan rumah tangga Nabi itu terbuka buat kita, supaya dijadikan contoh. Ya, ada istri Nabi, istri saya kan entrepreneur, ada nggak istri Nabi yang pengusaha juga? Benar. Ya, itu. Istri saya ini bagus nih buat istri saya ini sebagai perawat, ahli pengobatan. Ada nggak di antara istri Nabi yang suka memberikan cara pengobatan seperti itu? Itu ada, nanti insya Allah kita. Ini menarik banget. Oke, kita tahan, kita bungkus buat episode berikutnya. Episode berikutnya insya Allah. Supaya nanti Ustadz Saiful datang lagi ke rumah Wirda dan ngasih keberkahan lagi di sini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mohon maaf ya kawan-kawan semuanya jika ada kata-kata yang dirasa kurang berkenan. Ada Ustadz. Jadi mohon dimaafkan. Sekali lagi doakan kami semuanya. Amin, insya Allah. Karena ini Ramadan bulan Quran, mudah-mudahan kami semuanya lebih cinta kepada Quran. Dan teman-teman yang pengen tahu tentang pesantren, ada Kak Wirda punya pesantren nih, namanya Darul Mansur. Ya kan? Nanti murah meriah lagi ya. Murah meriah. Masya Allah ya. SPP-nya 400.000. Benar, tinggal datang aja ke sini, dibantuin promonya disurvei aja, insya Allah ya. Karena walaupun yang di luar sana berita-berita miring tentang pesantren, ada kasus perundungan dan lain-lain, ya di luar pesantren juga banyak Kak. Ya sampai kasus ini segala macam. Toh dari sekian ribu pesantren juga nggak semuanya seperti itu. Betul. Ya masih banyak yang benar-benar komitmen menjaga betul bagaimana merawat anak didiknya supaya nggak terjadi perundungan dan lain-lain. Insya Allah masih menjadi solusi, karena namanya di pesantren diajarkan ilmu agama, ya kan, diajarkan ilmu tentang akhirat, di mana ilmu ini bisa menjaga kedua orang tuanya juga kan Kak. Bukan hanya menjaga dirinya, tapi bisa menjaga kedua orang tuanya sampai akhirat. Insya Allah. Makasih Ustadz. Sama-sama Kak. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih.